Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Ifra Fuada dengan NIM 236621008 kelas 3A Tadris IPA. Yang terhormat kepada Ibu Fendi Widianti MPD selaku dosen mata kuliah Biologi Umum, dan tak lupa untuk seluruh teman-temanku yang saya sayangi dan saya banggakan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai struktur dan fungsi sel sebagai unit dasar organisme. Kali ini kita akan membahas yaitu mengenai definisi sel, struktur sel, dan fungsi sel. Yang pertama yaitu definisi sel. Sel atau sitologi berasal dari bahasa Yunani yaitu kitos atau wadah. Sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil pada makhluk hidup. Sel memiliki kemampuan untuk menjalankan proses hidup seperti bergerak, bereproduksi, beradaptasi, atau merespon terhadap perubahan lingkungan. Yang kedua yaitu struktur sel. Sel dapat mengalami evolusi dan berlangsung secara bertahap untuk menyesuaikan dengan lingkungannya. Berdasarkan perubahan ini, maka sel dibagi menjadi dua, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Yang pertama yaitu sel prokariotik. Sel prokariotik memiliki beberapa bagian, yaitu yang pertama dinding sel. Dinding sel ini berfungsi memberi bentuk pada sel, melindungi sel, dan mengatur jalannya keluar atau masuknya zat kimia ke dalam sel. Yang kedua yaitu membran plasma. Membran plasma berfungsi sebagai pengatur pembelahan dan fotosintesis bagi bakteri. Yang ketiga yaitu ada sitoplasma. Sitoplasma ini di dalamnya terdapat nukleoid dan ribosom. Yang keempat yaitu flagela. Strukturnya berupa tali yang keluar dari permukaan sel dan mampu menggerakkan sel. Selanjutnya yaitu sel eukariotik. Sel eukariotik ini ada dua, yaitu sel hewan dan sel tumbuhan. Sel hewan memiliki bentuk yang fleksibel dan bentuknya dapat berubah-ubah. Sedangkan pada sel tumbuhan, bentuknya kaku atau tidak fleksibel sehingga tidak dapat bergerak bebas. Selanjutnya ada perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Sel tumbuhan memiliki ukuran yang lebih besar daripada sel hewan. Sel tumbuhan tidak memiliki lisosom, tidak memiliki sentrosom, memiliki dinding sel dan membran sel, memiliki plastida, memiliki bentuk yang tetap, dan memiliki vakuola yang besar dan banyak. Sedangkan pada sel hewan memiliki ukuran yang lebih kecil daripada sel tumbuhan. Sel hewan tidak memiliki plastida, tidak memiliki dinding sel, namun ia memiliki lisosom, memiliki sentrosom, memiliki bentuk yang tidak tetap, dan tidak memiliki vakuola, walaupun juga ada yang memiliki vakuola yang berukurannya kecil. Selanjutnya yaitu ada struktur sel secara garis besar. Ada dua bagian utama sel, yaitu inti atau nukleoplasma dan sitoplasma. Inti dan sitoplasma dikelilingi oleh membran. Berikut adalah komponen-komponen sel. Yang pertama yaitu nukleus. Nukleus dipisahkan dari sitoplasma oleh pembungkus yang terdiri dari dua membran, membran dalam dan luar. Nukleus mengandung material genetik atau asam deoksiribonukleat yang terbungkus dalam sebuah membran nukleus. Isi nukleus berkomunikasi dengan sitosom melalui lubang-lubang dan pada pembungkus yang disebut pori-pori nukleus. Dalam nukleus terdapat sebuah tempat untuk memproduksi ribosom sel. Yang kedua yaitu membran plasma. Membran plasma merupakan lapisan lipid ganda yaitu dengan struktur molekul yang berlapis. Struktur membran plasma dapat mendukung sel agar dapat memanfaatkan perubahan-perubahan permeabilitas ion yang terkendali pada membran plasma untuk keperluan komunikasi sel dan juga berfungsi untuk melindungi organel-organel dalam sel. Ketiga yaitu ada organel sel.
Organel sel ini memiliki beberapa komponen. Yang pertama yaitu retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma terdiri dari jaringan tubula dan gelembung membran yang disebut sisternal atau humen. Retikulum endoplasma memiliki beberapa fungsi, yaitu ia sebagai pelaku aktivitas metabolik sintetik karena mengandung beberapa macam enzim. Kemudian ia dapat menjadi tempat pertukaran molekul melalui proses osmosis, difusi, dan transport aktif untuk membran retikulum endoplasma. Tak hanya itu, ia juga dapat membentuk bungkus inti baru pada pembelahan sel. Selanjutnya, komponen organel sel yang kedua yaitu ada badan Golgi. Badan Golgi terdiri dari atas kelompok kantong pipih yang dibatasi membran yang disebut sakuola. Di dekat sakuola terdapat vesicle secretory yang berupa gelembung bulat. Badan Golgi ini terlibat dalam jumlah besar dalam kerakitan protein dan lipid karbohidrat tinggi. Hal ini terjadi pada proses glikolisasi, pemulihan selaput sel, dan sekresi. Adapun fungsi dari badan Golgi sendiri itu antara lain, ia dapat membentuk dinding sel pada tumbuhan, dapat menghasilkan lisosom, membentuk membran plasma, dan membentuk kantong sekresi guna membungkus zat yang akan dikeluarkan sel. Komponen dari organel sel yang ketiga yaitu ada mitokondria. Mitokondria mengandung sejumlah kecil DNA, RNA, dan ribosom. DNA memberikan sandi bagi protein spesifik tertentu pada membran dalam. Sebagian besar protein mitokondria dikode oleh DNA inti dan sintesis oleh ribosom yang terdapat pada sitosol atau pada retikulum endoplasma. Hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan informasi dari DNA inti ke mitokondria yang kemudian muncul dari DNA yang ditemukan dalam mitokondria itu sendiri. Komponen organel sel yang keempat yaitu ada kloroplas. Kloroplas merupakan organ subseluler yang berstruktur tinggi. Hasil kimianya adalah CO2 dan H2O menjadi karbohidrat. Karbohidrat tersimpan dan dihasilkan sebagai hasil dari fotosintesis dan dapat dilihat sebagai butir pati. Struktur sel yang keempat yaitu ada membran dalam. Membran dalam terdapat dua mekanisme, yaitu endositosis dan eksositosis. Endositosis, bagian-bagian membran luar membentuk lekukan ke arah dalam yang kemudian membulat dan memisahkan diri menjadi gelembung-gelembung sitoplasma yang terbungkus membran dan berisi zat-zat yang berasal dari luar serta molekul-molekul yang telah terserap sebelumnya pada permukaan sel. Sedangkan pada eksositosis, proses kebalikan dari endositosis. Gelembung terbungkus membran sel mengacu dengan membran plasma dan melepaskan isinya ke lingkungan sebelah luar. Dengan cara itu, membran-membran di sekeliling kompastamen yang terletak jauh dalam sel berfungsi menambah luas permukaan efektif sel untuk pertukaran bahan-bahan dari luar. Kemudian, struktur sel yang kelima yaitu ada sitoskeleton. Semua sel eukariotik dilengkapi dengan sebuah kerangka sel yang berfungsi memberikan bentuk, kemampuan bergerak, dan kemampuan mengatur organel-organel serta memindahkan organel satu ke bagian sel yang lainnya. Hal ini disebabkan karena semakin besar sebuah sel, maka semakin rumit dan semakin khusus struktur-struktur dalamnya. Dengan demikian, semakin besar pula keharusan untuk menjaga agar struktur-struktur tersebut agar tetap sebagaimana adanya dan mengatur pergerakannya. Kemudian, topik yang ketiga yaitu fungsi sel. Sel berfungsi sebagai metabolisme dan komunikasi sel. Yang pertama yaitu metabolisme. Metabolisme dalam sel terjadi secara reaksi katabolik, yaitu perombakan senyawa kimia untuk menghasilkan energi untuk dijadikan bahan pembentukan senyawa lain. Dan reaksi anabolik yaitu reaksi penyusunan komponen sel. Salah satu proses katabolik yang merombak molekul makanan untuk menghasilkan energi di dalam sel adalah respirasi seluler, yang sebagian besar berlangsung di dalam mitokondria eukariotik atau sitosol prokariotik dan menghasilkan ATP.
Fungsi sel yang kedua yaitu komunikasi sel. Kemampuan sel untuk berkomunikasi yaitu menerima dan mengirim sinyal dari dan kepada sel lain, menentukan interaksi antar organisme uniseluler, serta mengatur fungsi dan perkembangan tubuh organisme uniseluler. Komunikasi sel terdiri dari proses transfer sinyal antar sel dalam bentuk molekul atau aktivitas listrik dan transduksi sinyal di dalam sel ke molekul yang menghasilkan respon sel. Mekanisme transfer sinyal dapat terjadi dengan kontak antar sel, penyebaran molekul sinyal ke sel yang berdekatan, penyebaran molekul sinyal ke sel yang jauh melalui saluran atau perambatan sinyal listrik ke sel yang jauh. Selanjutnya, molekul sinyal menembus membran secara langsung melalui kanal protein atau melekat pada reseptor berupa protein transmembran pada permukaan sel target dan memicu transduksi sinyal di dalam sel. Hal ini dapat mempengaruhi metabolisme, fungsi, dan perkembangan sel. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.